Oke guys, Brang makan coklat. Berangkat. Jadi di sini kita lagi menuju ke titik di mana kita lagi pesen Grab car-nya. Iya, lagi nunggu. A few minutes later. Ngajuin beberapa pertanyaan terkait bangsa budaya. Jadi yang pertama itu latar belakang berdirinya sebetulnya menurutku sederhana. Ibu punya sanggar dulunya, kemudian sanggar itu sejak ibu umur 9 tahun. Tapi ketika ibu kembali kuliah ke Bandung, ke Bandung Seni, kemudian balik lagi ke Serang, kayaknya udah agak susah tuh mendirikan lagi karena itu pendirinya bukan ibu ya, tapi ayah ibu dan beberapa teman. Dari situ ibu ngobrol sama orang tua, gimana kalau kita bikin sanggar? Sesederhana itu. Jadi mengumpulkan anak yang sudah lulus di SMP 2, mengumpulkan anak-anak yang dulu bekas sanggar yang awal yang gak usah disebutkan namanya, kemudian menggabungkan sama anak-anak yang lulus dari SMP 2 tapi masih suka itu, latar belakang cuma itu. Jadi dirintisnya dari 85, kemudian ibu sampaikan ke ayah ibu, kemudian ayah ibu yang memberi nama Nusa Budaya, kemudian bersama orang tua kita bikinlah itu 29. Jadi sebenarnya dirintisnya setahun dulu. Ingat sama dia 29 Januari 86. Kamu belum lahir? belum. Tahun 86. 86. Lalu yang kedua Jadi ada properti tarian, salah satunya ada terus alat musiknya. ada alat-alat musik mengiring tarian. Kamu nanti tanya sama Kang Oleh, nama alat-alat musik itu ke satu perangkat musik perkusi Banten plus gamelan. Jadi kan kalau kamu tanya kalau yang asalnya perkusi Banten yang mana aja, yang kalau yang gamelan itu mana aja. Dan kita ada kolaborasi alat-alat musik. Dan nanti tanya buat bahan itu, ya. Kalau properti hari banyak, selendang, rebana, kipas, kalau ragam sesarangan, kursi 2, bangku itu bisa diposisikan gerbang, bisa naik. Di mana kebutuhan tarinya? Oh iya Bu Maya, kan arti dari raksa budaya itu kan raksa artinya menjaga serta memelihara Bu ya. Berarti arti dari raksa budaya ini menjaga serta memelihara budaya, betul gitu? Tarian yang sering ditampilkan ya, itu yang saat ini Banten Katuran, tarian Selamat Datang, terus tari Wali Jamaliha, sama satu lagi Bedug Warnane. Ada di blog. Ada di blog ya. Nanti tinggal Dilihat. Lalu kita juga pengen tahu Bu, bagaimana perkembangan sanggar dari tahun ke tahun. Jadi dari 86
sampai 98 itu kan Sunda. Kemudian isu Provinsi Banten akan dibentuk, itu ibu dengar. Ibu kan dulu cuma kuliah D2, karena dulu cuma ada di Bandung cuma ada D2, nggak ada S1. Terus langsung ngajar karena dulu tunjangan ikatan dinas ditempatkan langsung jadi ibu guru 84 November. Terus kemudian ketika Banten menjadi provinsi, ibu pikir berarti nanti harus punya kekhasan sendiri, tariannya berbeda mungkin, walaupun masih ada unsur budaya sudah jelas lah, tapi pasti punya identitas sendiri. Kuliah lagi tuh ibu, jadi 98 tuh kemudian kita bikin bentuk, dulu kan terpusatnya ke ibu sanggar ini pergerakannya. Nah setelah 98 itu ibu berubah, logonya ganti jadi Sanggar Bina Seni Tari Laksa Budaya. Kemudian punya visi misi yang tadi ingin jadi terdepan gitu. Terus membentuknya tuh pengurusnya semua anak-anak. Jadi dari murid yang tadinya SD kemudian SMA dan yang SMA ibu tarik bagi tugas. Yang orang tua yang dulu jadi ketua sanggar tarik jadi ke atas ke pembina, penasehat, pelindung gitu. Nah, kemudian ketuanya tuh ibu, ketua pertama Sanggar Bina Seni Tari itu ibu. Dulu waktu awal tuh bukan ibu, karena pengen maju, jadi pengen berkembang gitu, pengen punya karya-karya. Ibu kuliah lagi meneruskan kuliah di UNJ Seni Tari S1-nya. Kita punya sanggar tapi nggak punya tempat. Kita punya sanggar tapi tidak punya tape recorder. Kita punya sanggar tapi tidak punya apa-apa. Kita patah semangat enggak. Kita tetap semangat. Latihan di halaman gini nih, itu halaman kecil, terus tip minjem dari karena ibu guru S2, minjem tip ke S2, numpang di toko orang, numpang di sekolah sampai sini. 2004 baru di sini. Ibu memang sudah punya sebidang tanah ini dulu. Nah, ketika itu SMP 2 rubuh, kelas keseniannya rubuh, maka digunakan kelas kegiatan belajar mengajar, otomatis kita terusir. Gimana itu kehilangan banyak murid karena di sini nih dulu daerah angker, nggak ada angkot, adanya ojek dulu masih horor naik ojek ya. Jadi pindah ke sini ke TK Bibit yang gedenya, siswa gedenya tuh pindah ke sana ke Taman Kopassus jauh. Banyak kita kehilangan murid, tapi kita sedih enggak? Benar-benar udah menetap, nggak pindah sana, pindah sini. Ini pindah-pindah. Setiap pindah kita kehilangan murid. Begitu kita di sini, kata siapa? Kita nggak kehilangan banyak murid. Karena orang masih takut ke sini 2004. Tapi masya Allah berikutnya karena kita tetap punya tekad. Sekarang Sanggar punya rampak yang banyak. Di tembok keliling ini dibantu Kemendikbud. Tapi alhamdulillah dari perkembangannya saat ini semua yang kita tulis tuh jadi promosi di atas itu ya sudah buktinya kamu lihat tuh kan keluar negeri aja. Di Korea kita udah tampil 2 kali, di Jepang sudah 2 kali, di Bangkok sudah 2 kali, di Hungaria itu setiap tahun. Terkat 2020 karena COVID harusnya berangkat dan jadi berangkat 2020 dulu ya. 2020 ya? Iya. Terakhir kita scuba 2020 Januari. Tahun ini ada yang mengundang kami tapi tidak siap. Karena ini baru pemulihan dari suasana yang tadinya lockdown kan. Coba bayangin, dari yang kita setiap eksistensi segala macam tiba-tiba lockdown, mengeluh semua sama. Iya enggak? Iya. Apalagi kalau Allah yang udah bergerak, udah nggak bisa buat kuliah aja nggak bisa. WFH. Begitu, nanya apa lagi saya? Banyak nih jawabannya. Sambil membagi ibu begini, ibu kan guru. Jadi kadang membagi pengalaman, mengajak kalian ya buat yang muda-muda itu. Mungkin ada manfaatnya obrolan ini ke kamu. Kamu kan milih seni pertunjukan baru semester 1, jangan belum apa-apa udah kesini jangan. Kadang pertamanya 29 udah sekelas, lama-lama ntar kelas semester 7 mungkin tinggal 11. Ada lagi pindah UNJ. Bukan UNJ.
Oh gitu ya. Pokoknya ibu banyak kok teman UNJ cowok aja tetap cowok walaupun dia nari cewek gitu. Jadi kan emang tugasnya tari perempuan. Ngambil jurusan ya kan? Hah? Ngambil jurusannya itu. Enggak, kalau di UNJ langsung seni tari. Iya, ngambil jurusannya kan langsung seni tari. Cowok cewek kan jadi dia Kalau kamu kan bisa ke musik, iya bisa ke musik, bisa ke teater. Awas loh, di sini udah gagal, kamu gagal. Nanti ketemu ibu lagi semester 5, kamu jangan ibu main. Berarti dia harus cewek itu lah. Tetap susah loh di Serang jadi penari yang bisa tetap laki-laki. Ya, terus lanjut. Terus kita juga mau tahu Bu, ada berapa sih anggota yang diajar di Sanggar? Saat ini kalau kamu mau lihat bukti otentiknya ada di Telia. Telia itu agensi ya. Tapi kemarin sekitar 105 105 yang aktif. aktif. Kalau murid mah banyak. Tapi kan ada kondisi misalnya nih kayak sekarang Mutiara sebulan izin dulu gitu. Terus ada yang kuliah kurang bisa menyempatkan ke sini. Tapi yang aktif itu kalau hadir sekitar 100. Tapi dari 105 murid itu berapa perempuan, berapa laki? Lelaki sedikit. Laki-laki Lelaki sedikit. Lelaki sedikit. Kita sekarang hanya punya dari 12 laki-laki tinggal 6 dan 1 murid baru lagi ke Jepang. Upi kerja sama Upi ke Jepang sekarang sih Pak. Bandung. Upi Serang yang di sini ya, Upi Bandung yang ini di Serang. Yang cabang Serang. Iya. Dia nah itu kata ibu murid ibu jauh-jauh itu dia dari Pandeglang. Dari apa sih itu teh? Cibaliung gitu ya. Oh, dari Cibaliung. Iya, sekarang lagi di Jepang. Kan mau nari Rambok Buduk, Bu Komar udah di Jepang, udah izin sih kayak ibu. Itu murid baru, jadi murid baru itu ada Imam, ada Komar, dikit lakinya, jadi sekarang paling cuma berapa. Yang lainnya mah cuman kalau mau nari gabung, tapi kalau mau bela-bela cuma 2. Cowok mah. Penghargaan atau reward apa aja yang udah dicapai? Kamu nanti copy paste ke anak banyak sekali. Terakhir itu di 2022 kemarin juara 2 pengelolaan Sanggar Seni Banten, juara favorit Tari Islami Fesyar BI Sejawa. Itu yang dari yang terakhir. Penghargaan terakhir itu sertifikat haki dibiayain di SPAR, logo raksanya, hak kekayaan intelektual. Kalau penghargaan banyak, kamu masuk ke ruangan sini belok kiri itu ada. Tapi kalau mau nama hutannya ada di sekretaris. Alhamdulillah juara se Indonesia kedua Bedugana itu. Terus juara penataan musik terbaik se Indonesia sudah tuh mengalahkan 29 provinsi 3 negara. Iya, jadi emang harus terus kemana aja Bu narinya? Alhamdulillah saat kebijakan dulu banyak brosur tentang Banten itu kita yang belum nari cuma di Papua yang belum. Kalau di Aceh sudah berapa kali dulu, banyak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Bali itu aja 5 kali. Jadi anak-anak tuh ya dapat duitnya, dapat pengalamannya, mengenal budaya pariwisata itu kok kamunya fokus, konsisten, kemudian lurus, sama jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Iya, jangan ngeluh. Nggak ada hidup itu mau milih enak semua. Tapi kalau misalnya nari ke luar kota atau luar negeri gitu, itu pendanaannya dari mana? Beda-beda. Kalau luar kota itu semua dibiayain dari pemerintah daerah. Jadi kita itu udah dapat honor sebanyak. Kalau luar negeri beda-beda. Di luar negeri itu ada yang dibiayain pemerintah daerah, misalnya waktu di Jerman, di Prancis, kemudian di Bangkok. Ada juga yang jadi duta kebudayaan di Jakarta. Itu juga dibiayain mereka. Tapi kita ada supervisi kostum.
Ada apa? Kostum seluruh tarian dari kita. Jadi sanggar cuma nyumbang kostum, nggak bayar-bayar. Ada juga yang kita misalnya kerjasama, jadi ibu bikin proposal, ikut seleksi. Nah itu yang mengadakan misalnya para pelajar di Jepang. Nah, kita lolos tuh, pesawatnya itu sama visanya kita harus nyari. Nah dari mana kita nyari? Kita bisa mengajukan proposal ke kementerian, kita bisa mengajukan proposal ke Bank Indonesia, BJB, ke perusahaan-perusahaan gitu. Sama kita juga nabung, sanggarnya juga nabung, jadi nabung kas luar negeri. Dari situ kita ada gitu. Jadi kalau udah terbang mah sampai sana ya dibayar mereka di apa? Iya, dari mulai kendaraannya, tempat tidurnya, makanannya. Iya, jadi beda-beda itu ya, beda-beda. Jadi jangan yang pengennya dikirim sama pemerintah, susah itu. Satu susah eventnya, dua komunitas juga cukup banyak. Kita tuh mimpi tuh seperti itu berjuangnya. Jadi kita cari kesempatan itu yang kitanya juga menawarkan, yaitu bisa melalui seleksi, bisa kita mengajukan permohonan. Kan mereka juga ngelihat, ini kayak gini misalnya, kita pernah ke Samudjo ulang tahun sanggar, kita ngelamar ke Samudjo, boleh nggak kita kolaborasi dalam rangka ulang tahun sanggar ke Samudjo? Dan satu-satunya sanggar yang diterima ternyata kita nggak pakai latihan, gereng nari. Dari mana tuh biayanya bu ke sana gitu? Ya orang tua lah itu. Karena kan kita yang mau gitu loh. Tapi pengalaman itu tidak semua komentar bisa diterima kayak gitu kan. Uju juga mungkin lihat referensi siapa sih Raksa Buddha kan itu. Ketika dia oh iya adanya performnya ada, udah percaya aja. Kalau apa tampil itu bisa itu kan keluar daerah juga di Batu. Anak-anak kecil-kecil gitu. Mawar juga waktu itu ikut. Kayak gitu Neng. Jadi beda-beda. Ada event yang emang sengaja kita juga. Nah, terus kemarin kita kerja di Namot kita. Iya, nah itu tuh kita ngelamar, jadi ngobrol bisa nggak kita. Jadi ngelamar tuh kita tuh nggak semata-mata bayar, enggak. Jadi besarnya tuh oke, Bimaya kita siapin ini ya free, kita siapin ini segini ya dan gitu. Ada take in gift. Gitu. Sekarang nih, misalnya ibu ke Marbella. Kita mau di Marbella tuh ngasih uang meeting buat kita rias, ngasih buat panitia sarapan gratis kamar yang ruang family room, banyak semua soundnya panggilnya mereka yang nyiapin itu. Nah jadi kita tidak dibayar berupa uang, tetapi diizinkan kerjasama itu kan itu nilai-nilai yang lebih tinggi. Jadi Marbellanya senang, ada kesenian kita tampil di sana, terus jadi menghibur para pengunjung yang kesana itu rutin dulu. Terus pindah kita ke MBS karena kan mau membesarkan tempat wisata di Kota Serang. Sama, jadi ada free sekian tiket untuk anak-anak itu. Saling ini free, jadi gak berbayar di MBS-nya itu. Tapi ada yang berbayar ya penonton yang banyak penonton ya bayar tiket masuk kayak gitu. Kerjasama gitu ya caranya. Kamu harus membangun kayak gitu. Jangan selalu minta, nggak bisa. Protes orang lain luar negeri, kok kita nggak keluar negeri itu nggak bisa kayak gitu. Karena jalan itu pintu rezeki itu kalau bukannya beda-beda cara. Jadi jangan pengen satu cara aja dan yang kamu mau. Tapi bagaimana supaya ini bisa. Jadi kita diuji harus gigih membangun kemitraan, kita harus gigih menjaga nama baik sanggar, orang juga percaya kepada niat bentuk sama itu. Misalkan anak-anak kita nanti di Marbella satu orang bayar 500.000, enggak kayak gitu, juga kita tuh nggak menjual itu, tapi orang tua anak-anak diajarkan. Makanya ini ibu punya ulang tahun bisa di Hotel Horizon Agrapanan Nagari, bayar kan ibu di sana? Enggak, free di sana. Kalau saat ininya dulu 25 juta per nyewa, sekarang kan 40 jutaan. Kok bisa Bu Maya? Tanamkan ngobrolan kayak gini.
berikan mereka rasa percaya kita sama-sama peduli nih sama seni budaya. Siapa yang tampil di sana? Bu Ade Rosi, kepala dinas, dibayar nggak ada yang dibayar. Pak Wali Kota datang, Pak Wakil Wali Kota datang, Pak Sekda datang, dibayar kan mereka ada yang dibayar. Protokol datang ada yang dibayar. Karena mereka percaya kita Agra Pananagari bahwa negeri ini penuh limpahan karya keragaman kekayaan budaya. Kita sama-sama harus bisa merawat dan membesarkan. Itu nih. Jadi nggak mesti duit jadi utama. Iya, tapi ketika orang nilai itu jangan karena duit. Begitu kita dipercaya, ya Allah bisa tampil di ulang tahun sanggar gitu loh, yang nari rampak beduknya ibu-ibu Dharma wanita, istri pejabat, kok bisa? Karena itu kita bangun, kita rangkul, ya ini nih tarian ini daerah tuh semua harus peduli, dari legislatifnya harus peduli. Jadi ada orang dewan yang baca puisi, yang nyanyi gitu. Bikinlah drama tari. Judulnya Harapan Belum tahun 2009. Itu buat ibu juga ya Allah terharu juga dari tokoh masyarakat Banten, apa bisa tampil baca narasi gitu ya. Jadi kejar itu duitnya dari mana? Kita pengen sesuatu, kita punya impian besar. Terus begitu kita anggarkan budget gila 500 juta dari mana? Bukan kayak gitu. Solusinya apa? Kita pengen bisa apa? Jadi tuh begitu kita dapat surat itu hilang tuh merokok tuh jatuh tuh 25 juta, kita nggak butuh duit gitu. Tapi mereka ini lumayan, tapi mau nanti dibantu gini-gini bisa jadi tapi harus bisa diselesaikan gitu. Jangan kita tuh terus kebaikan mereka kita manfaatkan dengan tidak baik, enggak. Jadi semua tidak ada dibayar, yang kesenian tidak ada yang dibayar, tapi kita jualan baju, jualan apa, keuntungannya buat apa? Dan itu biaya pasti kan ada biaya produksi ya. Komunitas lain yang kita undang, kita kasih uang. Malah komunitas lain, paduan saras kita sisihkan uang. Pastilah butuh ongkos. Para teater harus kita berikan dana. Tapi kalau tokoh-tokoh besar yang tampil gak ada yang dibayar. Cuma dikasih sertifikat. Dan semua bangga karena sama-sama Agra Pananagara itu sama-sama mengusung budaya. Jadi di mata kalian jangan cuma ada nilainya, value-nya itu uang. Banyak hal lainnya bisa kita ambil. Dan itu malah bisa jadi lebih besar. Jadi kalau keluar negeri Bu jadi harus duit banyak ya. Ya iyalah, tapi caranya bagaimana? Nana masukkan abu berjajan apa kan misalkan dikasih honor juga mungkin berapa gitu ya, tapi kalau punya uang sendiri dia bisa beli apa. Udah selesai. Ada satu lagi Bu, bagaimana sih caranya kalau ada yang mau masuk Sanggar Raksa Budaya ini? Kelas apa? Reguler. Kalau kelas bina minat kamu tinggal cari teman-teman yang 5-6 orang belajar satu. Nah itu namanya kelas benar-benar kelas berbayar. Jadi satu orang bayar 250.000 kali 6 orang dapat pertemuan. Ada kelas reguler. Nah kalau kelas reguler itu tidak mahal gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang juga kita tidak bayar. Ada kelas ekskul itu kelas kita yang sosial. Sekolahnya yang bayar, muridnya 40, muridnya 20, muridnya 50, bayar 500.000 untuk honor pelatih. Berarti kurang lebih ada 3 kelas gitu ya? 3 jenis pelatihan. 3 jenis pelatihan. 3 jenis pelatihan. Yang pertama reguler, yang kedua ekskul. Bina minat, bina minat sama ekskul. Jadi ekskul itu sosial, reguler, ada profit non profit. Yang profit itu yang berbayar, yang kan kamu yang mau ujian, masa kita yang nolong kan gitu. Kan kantornya yang ulang tahun, masa kita yang mesti itu dibayar itu. Itu yang minat yang nggak bisa, Bu boleh nggak 200 boleh, tapi pertemuannya jadi 6 ya gitu. Kalau itu yang minat belajar satu tari itu diurusin dari mulai ya belajar gerakannya sampai pola lantainya gitu. Di luar kostum sewa kostum rias gitu ya.